Azab itu selalu bencana alam ya? Apapun bisa, bencana alam bisa, kelaparan bisa, dan azab yang paling besar adalah ketika Allah. Enggak, itu bukan dioplos, itu di branding. Ini hadis nih, pemimpin yang kekanak-kanakan. Iya. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumben lu. Saya tertampar. Pas Jangan tumben. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, kita harus mulai. Di konten Raymond pas mulai, iya juga ya, langsung tertampar. Gak pernah menyebut nama Allah. Kenapa kita nggak pernah salam ya mulainya ya? Dan gak pernah menyebut nama Allah kita ya. Iya. Astagfirullah ya. Tapi kan balik lagi manusia kan tempatnya salah. Dan dosa. Ya, karena nama juga manusia bukan Nabi Boy. Gue tampar lu ya. Ya, kali ini kita bareng Raymond Chin. Mantap. Masih di learning Lu by kayak fasting. ini, kita kayak cerdas cermat lu. Ya, iya benar mejanya. Perkenalkan dulu dong. Perkenalkan Kayak dulu. apa? Cerdas cermat. Lu nonton ya? Tahu gak? Nonton Jarang gak? gue. Tahu, tapi dia kayak ini. Ya kalau di sini kan jatuhnya udah host magang tetap learning by fasting nih. Jadi sekarang kita ada Raymond. Perkenalkan sebelah kanan saya gitu dong. Oh ya, perkenalkan cerdas sebelah- cermat. Ya, formal banget ya. Bentar, gue baru tahu ternyata Ustaz Felix sudah di brief. Ini mau syuting apa? Gue nggak tahu. Ini acara kita nih. Ini acara kita. Lu Tapi gue sangka doi Oh, kasih tahu lu sih. Iya, gue nggak tahu apa-apa. Gue sudah datang ya udah bahas apa gitu. Iya, emang lu pernah pakai skrip? Nggak perlu sih. Nah itu. Tapi sebenarnya pembahasannya deket-deket sama yang udah kita bahas tadi di konten lu sih menurut Oke, gua. apa tuh? Gue tuh pengen bahas kenapa orang muslim kita doyan banget mengaitkan bencana alam sama azab. Bencana. Bener. Ada di skrip kita. Ada di salah satu ide judul kita Gimana? tentang azab bencana alam. Gimana? Belum gue riset. Nggak, tapi kalau lu ngeliatnya gimana? Lu kan berarti kan ada masukin skrip, lu ada Nah, itu, ada itu. concern ke sana dong. Menurut gue simpelnya kalau kata Feren kan masyarakat kurang pintar, jadi mau mengkaitkan sebuah kejadian ke satu penjelasan dengan instan. Jadi ya udah mistis wae. Jump to conclusion. Jam conclusion. Balik lagi jam to conclusion. Iya. Tapi kalau Ustadz Felix ngeliatnya ini berawal dari mana kalau orang kita jadi suka gini? Oke, gua pernah ketemu dengan teman. Teman gua punya teman, dompetnya hilang. Oke. Lalu kemudian ketika dia bilang, lu sih kurang sedekah. Dengar nggak lu kayak gitu? Wah itu sering banget. Banyak lagi. kan? Ya. Dompet hilang dibilang kurang sedekah. Misalnya contoh ada orang bisnis, lalu kemudian gagal, dibilang juga kurang sholat lu. Oh iya. Gitu kan ya. Lu makanya lu sholat lah. Akhirnya dihubung-hubungkan antara kemudian ibadah dengan kemudian duniawi. Walaupun mungkin niatnya baik ya, tapi menurutku ini bermasalah. Kenapa? Balik lagi karena orang nggak bisa menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi di situ, maka dia mengambil shortcut. Nah, shortcutnya itu jadi gitu. Apa? Gak mau menurut gua. Nggak mau bisa jadi. Menurut gua bukan nggak bisa, karena adat malesnya itu. Sebenarnya mereka bisa misalnya kalau bisnis gagal nih Iya. bisnis gagal. Lu cari tahu dulu, oke gagalnya gimana, Iya. apa di penjualannya, apa di timnya, apa di apa dan lain-lain gitu kan. Atau kurang sedekah. Nah langsung, mereka nggak langsung kita evaluasi kurang sedekah gitu kan. Menurut gua bukan masalah bisa nggak bisa sih, karena gua tuh tipe orang yang kalau logika itu bisa dipelajari. Betul. Semua orang bisa tuh at one point belajar dari A sampai Z lu jelasin bisa gitu. Ternyata mereka gagal. Gagal nggak mau ngejelasin menurut gua karena nggak mau, dan dorongan nggak maunya yang tadi kita bahas itu social culture. Oke. Karena lebih mudah dan diterima oleh sosial. Ya. Karena agama tuh keren di Indonesia. Maka jadi tuh barang. Jadi langsung. Karena mereka ngira itu kayak agamis. Iya. Semuanya agamis. langsung Tapi ini. bener itu kayak Ustadz tadi bilang, kalau gagal bisnis lu kurang sholat sih. Iya. Dan itu terjadi di kebalikannya. Iya. Orang mau ujian yang tadi nggak pernah sholat takut sholat. Nah, gimana cara supaya supaya omset kita meningkat? Sholat duha. Iya. Ya kan? Padahal Ini kan- permasalahannya nih. Yang nggak usah yang sunnah deh. Yang wajib kan mau kondisi apapun, mau kita Rugi, untung, senang, punya sedih, jomblo, apapun. nikah, tetap sholat. Jadi kenapa? Karena itu karena timbal balik tadi kan. Iya, Karena transaksional. Transaksional jadinya karena gua gue rugi. Iya. Sholat. Berarti kalau gua mau untung, gua juga harus sholat nih. Akhirnya jadi gitu. Akhirnya sholatnya cuma kalau ada maunya. Ngeri gua. Kok jauh banget pembahasan kita ya? Itu gua baru bahas kemarin. Ternyata menurut beberapa menurut ulama, agama Islam bedanya dengan agama-agama lain adalah agama-agama yang lain yang dibahas dulu ketika di dalam Al-Quran, yang disinggung di dalam Al-Quran itu adalah mereka agamanya transaksional. Iya. Mereka melihat Islam. Ada. Bukan agama-agama yang lain Oh, agama transaksional. lain, oke. Iya, jadi kalau kamu mau Tuhan mau begini, kamu harus begini dulu. Nah, Kalau kamu Tuhan mau begini, kamu harus begini dulu. Nah, Islam itu sebenarnya menghapuskan semua itu. Karena dianggap ide pertamanya adalah kita hamba. Karena kita hamba, nggak ada transaksional.
Ya simply karena kita budak, kita hamba. Nah ternyata di sini tadi ada cara berpikir transaksional, dan aku coba pengen menggarisbawahi selain transaksional adalah cara beragama yang salah karena dia kira agamis ternyata bukan. Ini contoh ya, ini menarik untuk kita diskusi nih. Di dalam Islam ada dua wilayah. Kita tidak mengatakan yang tadi ngomong semuanya salah ya. Itu didasari atas pemikiran yang benar, tapi penerapannya salah. Contoh ya, di dalam Islam ada yang namanya ikhtiar, ada yang namanya tawakal. Saya betul-betul gue nggak bisa bilang betul loh. Jelasin. Ikhtiar tuh kita usaha. Oh ya, oke. Memberikan yang terbaik ikhtiar. Tawakal tuh kita sabar ya, konsepnya tawakal. Berserah. Bahasa lu tadi itu berserah. Itu. Oke, ngerti. Oke, Ikhtiar, tawakal. Ikhtiar itu melibatkan faktor-faktor yang bersifat logis. Dan harus logis. Ketika orang lagi berikhtiar, dia tidak boleh mencampurkan dengan tawakal. Tapi begitu dia bertawakal, jangan pakai ukuran-ukuran ikhtiar. Contoh ya, di dalam Islam ya, Rasul ketika perang Badar itu benar-benar nggak banget untuk bisa chance menang. Maka ketika nggak banget chance menang, secara logika beliau berdoa lama banget sampai Abu Bakar berkata, ya Rasul itu setengah doamu sudah cukup. Tapi Rasul doa terus, kenapa? Dia bertawakal pada Allah, ya Allah aku yakin pasti bisa, Itu di wilayah tawakalnya. Tapi di wilayah ikhtiarnya, walaupun beliau tahu bahwasanya ini kayak nggak mungkin menang, beliau berbuat sesuatu yang secara logis masuk. Apa yang beliau lakukan? Ditutup semua mata air, dan beliau jagain satu mata air, sehingga ketika pasukan itu datang, mereka nggak punya air. Itu Badar tuh. Dan disiapin pasukan-pasukan, suruh ngasah pedangnya, suruh kemudian siapin baju zirahnya. Rasul sendiri punya baju zirah 2 lapis. Pertanyaan, apakah Rasul takut mati? Enggak, itu namanya ikhtiar. Itu bagian dari ikhtiar beliau. Betul, tapi tawakalnya juga paling tinggi. Tapi kebalikannya orang muslim sekarang. Dikatakan gini, bro, kalau misalnya orang muslim zaman sekarang yang pergi perang Badar, bro, lu nggak ngasah pedang, ngapain gua bawa pedang? Emang yang menangin gitu kita? Yang menangin Allah, bro. Udah sama Nabi lu nggak yakin? Nah itu orang muslim zaman sekarang tuh. Wah. Gimana cara nge-balance dua itu? Bukan balance lah, misalnya gini. Betul. Dua itu kan turunannya aktivitas yang memakan waktu. Let's say kayak gitu. Betul. Kalau kita gariskan ikhtiar nih, berarti setiap jam, setiap menit kita breakdown plan-nya, kita latihan, kita nge-gym, kita apa gitu kan. Nah yang satu lagi berdoa, beribadah dan lain-lain gitu. Itu kan tindakan-tindakan yang memakan waktu nih. Betul. Cara tahu kita maksimal dua-duanya gimana? Makanya orang muslim tuh unik banget. Ingat gak dulu ketika orang-orang menggambarkan Umar kayak apa? Dia menggambarkan begini, Umar itu seperti singa di siang hari dan seperti rahib di malam hari. Di siang hari dia benar-benar tegas, melaksanakan segala, di malam hari dia nangis. Maka sebenarnya di dalam Islam semua itu dikasih porsinya masing-masing. Ketika lu lagi kemudian berikhtiar, bikin proyeksi, bikin rencana, maka bikinlah sebaik-baiknya. Tanya sama orang yang sudah pernah kesana dulu. Kalau lu mau bisnis jangan tanya Ustadz. Ustadz gimana cara biar bisa bisnis? Jangan tanya. Ustadznya bilang lagi, coba buka Al-Quran. Lu mau berbisnis apa? Lu mau berbisnis bangunan. Oh bangunan, berarti ada di dalam surat. Misalnya surat. Oh akhirnya Ustadz jadi ahli segala ilmu ya? Nah ada di dalam surat misalnya Al-Baqarah misalnya. Coba buka ayat ini, coba baca dan sekarang. Nggak gitu. Kalau lu mau tanya bisnis, datang ke Raymond Chin. Tanya sama Raymond Chin. Terus Raymond Chin, tolong dong tanyain ke Ustadz Felix. Ya kan? Minta modal. Minta modal. Artinya itu kalau dia lagi bahas tentang ikhtiar, dia tidak boleh mencampur adukan dengan tawakal karena Allah minta seperti itu. Berusahalah sebaik-baiknya. Nah, aku bisa jelasin. Caranya adalah seperti lagu Cicak-cicak di dinding. Cicak-cicak di dinding. Lanjutannya, datang seekor nyamuk. Diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Lalu ditangkap. Nah, itu ikhtiar dan tawakal. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap. Berarti kerjaannya adalah diam-diam merayap. Ya, itu ikhtiar itu. Itu ikhtiarnya. Coba lu bayangin, kalau cicak dia protes, dia nggak yakin sama Allah dan dia protes ya. Dia bilang ini, ya Allah nggak adil banget aku. Makananku terbang, aku merayap. Iya. Mana mungkin? Akhirnya dia nggak mau. Akhirnya dia nggak mau merayap. karena dia nggak yakin. Tapi dia yakin Allah pasti ngasih rezeki. Tapi keyakinan itu tidak mengganggu usahanya dia, ikhtiar dia apa? Merayap diam-diam bro. Nah ketika dia sudah merayap diam-diam, datang seekor nyamuk. Lalu ditangkap. Bukan dia yang datangin Rizky yang datangin dia. Ngerti secara konseptual. Anggap ya, kalau secara praktikal keseharian nih kita mau anggap bikin event lah. Bikin event. Nah, sering tuh kalau bikin event tuh berdoanya banyak setahu gua. Oh kan bisnisnya kayak gitu kan ya.
Ada 24 jam untuk persiapan. Anggap 8 jam buat tidur. Di sisa 16. 16 ini gimana cara kita bagi? Ayo pegangan tangan bareng, kita berdoa, kita sedekah, kita apapun itu, sama berapa yang preparasi. Bagus banget. Gimana cara itu balance-nya? Bagus banget. Kalau ada 24 jam. Tutorial buat Yoyo nih. Gue tahu Yoyo. Buat ngebagi waktunya nih. Ngebagi waktu. 24 jam dan kita ada event, maka semua 24 jam itu harusnya dipakai untuk yang namanya ikhtiar. Karena yang namanya tawakal itu ada pada keyakinan. Berarti tawakal itu bukan soal action yang waktu, tapi tentang hari ini. Benar, tawakal tuh lebih ke kita udah melakukan yang terbaik, sisanya Allah yang menentukan. Betul gitu kan. Itu. Jadi kita cuma disab karena yang kita lakukan yang terbaik itu. Nah, cuma sekarang orang skip nih. Orang maunya tawakalnya doang nyampe. Sehingga ketika dia punya 24 jam tanpa ikhtiar, ketika dia punya 24 jam dan dia punya event, dia habisan untuk berdoa. Dan itu banyak loh. Misalnya kayak teman gua ada event penting nih. Pokoknya kalau ada 8 jam preparation, yang biasanya mereka 8 jam nih siap-siap. Gua nggak mau dinego, 4 jam terakhir gua mau ngunci diri gua di kamar buat gua berdoa, meditasi. Boleh gitu. Kalau dia sudah nyelesain semua ikhtiarnya. Tapi kalau masih ada yang kurang, itu nggak fair. Ya sih, jangan sampai mengorbankan proses yang harusnya masih dilakukan di ikhtiar buat bertawakal. Bener. Kalau itu ada urutannya nggak? Ikhtiar dulu baru tawakal, apa tawakal dulu atau ikhtiar, atau harus barengan? Tawakal tuh dari ujung sampai dari awal sampai akhir. Dan ikhtiar tuh juga dari awal sampai akhir. Berarti paralel. Dan dia nggak timeline yang sama. Betul. Jadi orang bisa berikhtiar sekaligus bertawakal di saat yang sama. Bisa dikatakan ikhtiar itu adalah hasil fisik daripada tawakal. Soalnya kan kalau dari konsep berpikir ada di buku Thinking Fast and Slow tuh. Ya kan yang pertama tuh yang thinking fast tuh biasanya intuition, emosional dan lain-lain gitu loh. Terus yang slow tuh yang harus logika, lo pikirin dari awal sampai akhir resiko gitu. Terus dia sampai nge-summarize yang fast itu you buat win the battle. Yang slow itu buat win the war. Iya kan? Nah itu dia ngeklasifikasi. Tapi kalau manusia tetap yang fast dulu baru yang slow dulu gitu. Pasti emosional dulu, intuisi dulu, baru daleminnya pakai logika. Berarti kalau di ikhtiar sama tawakal tuh nggak bisa dipisah dua kayak gitu. Menurut lu? Gue udah punya jawaban sih. Menurut gue emang terpisah sih harusnya. Kalau di konsep yang tadi, berarti kan tawakal tuh emosional, ikhtiar tuh logika gitu loh. Nah, bisa nggak dia gituin? Gua kasih satu apa ya, semacam kayak apa tuh namanya kalau menyatukan? Fusion. Diffusion. Iya. Fusion. Cocok lo jadi itu. Gua jadi Majin Buu. Jadi Majin Buu. Ada komprominya. Komprominya gini, itu ada di buku judulnya Blink. Malcolm Gladwell. Jadi Malcolm Gladwell itu bilang begini, ada satu titik di mana orang-orang sudah melakukan slow thinking secara, mungkin istilah slow thinking secara kemudian sudah matang, dan kemudian secara emosional sudah matang, dia menjadi instinktif, bukan intuitif lagi, tapi instinktif. Nah, instinktif ini ternyata berlandaskan atas beberapa hal. Contoh, orang HRD. Orang HRD itu sudah ketemu banyak orang nih, dia ketika ketemu orang, ini nggak enak nih. Dia nggak bisa jelasin, tapi dia tahu. Ini orang nggak enak nih. Belum ngomong nih orang, dia cuma ini nggak cocok nih. Ada yang lain aja. Nah, karena dia sudah ketemu banyak orang dan akhirnya dia kemudian instinktif. Blink namanya. Ada Blink itu satu buku yang sangat terkenal, bestseller. Nanti coba teman-teman boleh baca. Nah, di situ dia kemudian itu ada satu sampai di titik itu. Tapi kalau kita bahas tentang ikhtiar dan tawakal ini, aku juga setuju dengan kata lu tadi. Itu kayak terpisah gitu. Jadi artinya kalau di dalam Islam kita tidak perlu mendahulukan salah satu karena dia berjalan beriring. Jadi kita tidak mungkin bisa berikhtiar secara sempurna sebelum kita punya tawakal pada Allah, dan tidak mungkin juga kita bisa kemudian untuk bertawakal sempurna ketika orang tuh nggak berikhtiar. Karena kalau menurut gua ya, Rea, misal kita berikhtiar doang tanpa bertawakal, ketika hasilnya tidak sesuai, kita akan sangat blaming. Benar. Kita akan sangat blaming, stres, jadi ngedrop. Pada akhirnya mungkin tidak mau berusaha sekeras itu lagi. Kalau tidak ada tawakal di sini. Tapi kan ketika ada tawakal, misalnya hasilnya tidak sesuai diharapkan nih. Seenggaknya kita masih, ini memang bukan ini ya nih, bukan rezekinya. Kasarnya gitulah, simpelnya gitu. Tapi tetap dia berusaha keras. Ya, tapi tetap di lain kesempatan gue akan melakukan hal yang sama. Gue tuh selalu bilang gitu, kalau lagi ngisi kelas ngajarin anak-anak baru konten. Gue selalu bilang, lu ngupload terus konsisten, bikin jadwal lihat lu, polanya, upload berkala, karena kita nggak tahu momen kita viral datangnya di video yang mana. Tapi dengan lu memperbanyak peluru,
itu pasti peluang lu dapetnya akan makin banyak kan. Betul. Dibanding lu bikin satu video terus langsung ngarep viral. Iya. Dan kalau gagal nanti nangis. Nah itu kalau nggak ada tawakal di situ, orang nggak bisa tuh nabung banyak gitu tuh, konsisten gitu. Oke, balik lagi ke bencana azab. Nah, sebenarnya itu gue tadi nyari bridging ya. Oke, ini juga. Oke, ini bencana nih. Praktikalnya ya, bencana dan azab. Ada seorang yang kemudian datang pada kita, dompet gua kehilangan nih. Maka reaksi kita yang pertama kepada dia adalah kita bilang sabar. Benar. Sabar. Karena itu sudah pasti kan ya. Mau itu penyebabnya apa aja, pasti kita bilang sabar, gitu kan ya. Nah, yang kedua, kemudian ketika kita bilang sabar, kita tanya, hilangnya di mana? Ada nggak chance dia bisa untuk kembali? Kan gitu kan ya. Nah, tapi kalau nggak ada chance untuk kembali dan memang hilang, lalu kemudian kita bilang, mudah-mudahan kalau kamu bisa melalui semua ini dengan baik, mudah-mudahan ini jadi ujian yang menambah ketaatanmu pada Allah. Itu kalau kita ketemu orang. Tapi aku mendapatkan di dalam Al-Quran, kalau itu terjadi sama kita, kita harus langsung introspeksi bahwa ini adalah azab. Kitanya. Hard on yourself, easy on others. Masalahnya sekarang kebalik tuh. Orang kalau melihat orang lain kena bencana, azab tuh. Tapi kalau ke orang lain, bentar. Biar gua nggak salah arti, azab itu hukuman. Oke. Nih contoh yang paling ramai banget kemarin, Los Angeles kebakaran. Nah itu penting, itu sabar. Ini bakal prit nggak nih? Los Angeles kebakaran. Itu banyak orang menilai itu azab. Rasain lu. Azab dari apa? dari azab dari karena minggu sebelumnya Trump ngomong dia ingin membuat wilayah yang kita tahu itulah. Jadi udah jangan disebut tadi. Jadi seperti neraka. Makanya orang menganggap itu azab di situ. Betul. Nah terus bencana, lu lihat deh kalau misalnya ada bencana alam di Indonesia, orang-orang tuh suka nyari-nyari masyarakat situ kebiasaan buruknya apa sih? Benar. Orang tuh suka gitu, nanti dihubungin, gara-gara dia gitu tuh. Iya. Contoh misalnya ya, kayak di Aceh, ketika terjadi tsunami, maka dibilang, tanggal sebelumnya ini ada pesta ini. Nah nanti orangnya jadi mikir gini, pesta di tempat lain lebih banyak tuh. Kenapa di sana nggak kena, di sini kena? Padahal di sini juga banyak yang sholat kan. Nah itu yang kita khawatir. Walaupun benar ya, di titik yang satu lagi, Allah menyampaikan bahwasanya perilaku manusia itu bisa membuat yang namanya alam ini murka. Tahu nggak ada dalam satu hadis, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, nanti kalau salah dikoreksi, tapi idenya sama. Laut itu dalam sehari izin pada Allah 70 kali pengen ngancurin manusia. Karena muak dengan manusia. Laut. Ini kayak yang dicerita apa tuh namanya, yang Ark. Betul. Noah Ark. Ya. Nanti dikoreksi kalau salah ya. Tapi ini ada ide seperti itu. Tapi kemudian Allah karena rahmatnya pada manusia, dia kemudian tidak memperbolehkan laut untuk menghancurkan manusia. Padahal pengen banget menghancurin ngelihat perilakunya manusia. Nah artinya itu bisa juga karena perilaku kita, kemudian terjadi namanya musibah. Bisa banget. Tapi kita tidak bisa menggunakannya untuk menjudge orang lain. Karena salah cara berpikirnya. Contoh ya, ketika ada kemudian tsunami di Aceh, kita bilang sabar. Mudah-mudahan ini menaikkan posisimu di hadapan Allah. Tapi kalau kita kena musibah sendiri, kita bilang salah gua apa ya? Nah itu yang menurutku apa dosa yang sudah kuperbuat itu harusnya ke diri sendiri. Sampai ngelihat ikhtiar kita harusnya apa? Menurut gue tergantung dari kepercayaan. Kalau misalnya kalau kayak Ustadz Felix atau orang yang udah damai dengan diri sendiri dan apa, langsung aja ke ikhtiarnya. Berarti tadi gue ganti nih. Berarti bukan paralel menurut gue nih, tawakal sama ikhtiar. Sandwich menurut gue bentuknya. Tawakal, ikhtiar, habis itu tawakal. Dibuka dengan tawakal, ditutup dengan tawakal. Ditutup dengan tawakal. Misalnya kayak kalau misalnya ada musibah atau apa. Tawakal itu pembungkusnya ya. Membungkus. Itu bisa. Jadi kayak dompet hilang gitu misalnya. Bener. Bahkan kalau gue ke diri sendiri tetap kayak sabar dulu gitu. Sabar, berserah dulu. Soalnya apapun yang jadi agar ikhtiar. tenang dulu ya. Iya, apapun yang jadi ikhtiarnya itu pasti bakal bias kalau misalnya kita nggak tawakal dulu gitu misalnya. Benar itu. Habis itu udah sabar, udah tenang, oke udah berserah. Baru trace di mana nih, kita harus ngapain, kita bikin laporan itu. Tapi semuanya dalam cakupan itu. Oh bagus, itu definisi yang lebih bagus, membungkus. Iya, membungkus. Tawakal membungkus ikhtiar. Iya. Habis itu mau hasilnya ketemu atau nggak ketemu, ditutup lagi dengan tawakal. Satu gratitude, satu bersyukur, satu kayak ikhlas atau apa gitu, ya kan? Langsung pinter dia. Oh iya. Ustadz Ray. Udah berapa episode soalnya. Karena lu udah nggak sekolah kan?
udah nggak sekolah, ini kan Sepulang sepulang sekolah. Ini sepulang jadi pinter sekolah. lagi, ranking 1 nih. Nah, jadi itu gampangnya adalah sebenarnya kalau aku lihat ya, itulah kenapa orang Indonesia sebenarnya bukan harus diajarin dulu dalam hal ini ya, tapi empati sebenarnya. Itu Empati itu langka banget. Komen-komennya jadi menyakitkan. Iya. Nggak usah yang di negara sendiri, gue yang di Los Angeles aja. Gue kenapa nggak mau bilang azab, karena sesama muslim juga ada yang jadi korban kan di sana. Iya, benar. Ada temanku juga yang jadi korban di sana. Iya. Ada beberapa orang kita juga tahu dia nggak pernah mendukung kejahatan-kejahatan, tapi juga kena gitu kan. Terutama di wilayah itu. Terutama di wilayah itu nggak pernah mendukung. Iya kan. Terus itu kan, ya. dibilang azab karena iya kan jahat. wilayah itu kan terlalu jahat kan. Iya. Nah artinya menurutku sih kita harus lebih hati-hati dan lebih empati sebenarnya dengan orang. Karena empati itu akan membuat kita untuk berpikir untuk ketika mau nyakitin orang. Benar. Gitu. Nah jadi seperti itu sih. Nah Indonesia menurutku pertama kekurangan ilmu, yang kedua kekurangan empati. Benar. Banyak kekurangan semua itu jatuhnya. Itu mah kekurangan semua itu. Kekurangan semua itu. Dan kekurangan ilmu dan kekurangan empati itu membuat SQ juga jadi kurang. Iya. Karena SQ itu punya wadah namanya IQ dan EQ. Iya. Itu harus jadi basisnya dulu gitu. Iya. Tapi itu jadi ini loh, Ustadz. Kalau di kita tuh sangat mencoreng Islam banget jadinya. Karena orang-orang seolah-olah mengatakan bahwa ini adalah seharusnya menjadi sebuah cara pandang Islam. Iya, karena kan ya kan kayak orang agama, misalnya umat agama lain kan pasti kan mereka menilai Islam dari kelakuan umatnya dong. Iya. Nah dengan kita di sosmed tuh azab. Terus kan jadi orang ngelihatnya, ini orang Islam dikit-dikit ngatain azab orang lain, bukannya ikut berduka cita, ikut berempati gimana, malah ngatain. Akhirnya mereka jadi anti, seolah Islam tuh ya agama yang tukang nyukur-nyukurin orang, gitu loh, ya kan? Itu problemnya tau sama agama. Anggap ini ada sekolahnya, yang kurikulumnya bagus banget, alurnya bagus banget, dan lain-lain. Tapi semua murid-muridnya itu tukang tawuran. Iya, tukang judging. Iya, ini sekolah bagus banget, akreditasi bagus banget. Tapi semua orang yang ngeliat murid-murid tawuran terus bakal ngeliat sekolah itu bagus atau jelek. Betul. Nah makanya aku pengen kasih tahu. Aku pengen kasih tahu. Mungkin aku yakin juga pasti ada yang mereka kira kan mereka Islami kan ya. Iya. Ada ayat begini bunyinya. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Ketika penduduk satu negeri bertakwa, maka kami akan berikan kepada mereka berkah yang turun dari atas langit dan dan keluar dari dalam bumi. Jadi benar-benar jadi bagus kalau penduduk bertakwa. Wa in kadzabu fa akhadnahum bima kanu yakdzibun. Nah ini ketika kalau mereka justru tidak bertakwa, justru mereka rusak. Ulama-ulama bilang dua, satu khamar merajalela, dua perzinahan merajalela. Maka mereka diazab atas apa yang mereka lakukan. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua tentang kasus orang-orang yang diazab oleh Allah ketika mereka, contoh ya, kaumnya Nabi Lut. Pompei dan kaumnya Nabi Lut nggak hanya LGBT. Lalu kemudian di situ diazab. Ada kaum-kaum kayak Nabi Nuh, banjir besar. Ini cerita-cerita ini ketika masuk tanpa pemahaman yang benar, akhirnya membuat orang-orang cuma mengambil kesimpulan instan. Azab itu selalu bencana alam ya? Apapun bisa, bencana alam bisa, salah satunya kelaparan bisa, dan kadang-kadang tau nggak azab yang paling besar? Azab yang paling besar yang nanti aku akan jelaskan adalah, nanti aku sambung adalah ketika Allah cuek sama mereka. Ditinggalin. Nanti kita lihat apa maksudnya. Nah, kasus tadi tanpa pemahaman yang benar akan membuat akhirnya orang-orang tuh berpikir begini, kalau Tuhan sudah nggak suka, dihabisin mereka. Padahal Allah kalau mau nggak suka sama orang, tidak harus selalu dihabisi. Tapi bisa jadi ditunda dan bahasa Jawanya dielu-elu. Dinanti-nantiin, ditahan-tahan, ditumpuk sebenarnya ya, dosanya ditumpuk. Dikasih yang bagus, berarti hati-hati. Azab itu bisa jadi adalah apa? Lu tambah kaya itu bisa jadi azab. Anak lu banyak bisa jadi azab. Istri lu nggak komplain ketika lu selingkuh itu azab. Ketika lu merasa semuanya beres itu adalah azab. Kenapa? Karena lu dalam satu kondisi Allah jauh dari lu, tapi lu nggak tahu apa yang terjadi. Jadi artinya gini deh, kalau anak lu megang pisau, lu ambil nggak? Ambil. Kalian orang? Nggak. Belum tentu. Nggak. Kan kita kan nggak peduli. Iya. Artinya apa? Kita tidak sepeduli itu. Pasti. Betul. Artinya tidak peduli itu adalah azab yang paling besar. Nah itu harusnya diyakini oleh orang-orang di Indonesia. Berarti azab tuh nggak cuma satu cara gitu maksudnya. Dan ketika mereka paham bahwasanya ketika ada orang sebaliknya, Allah kasih ujian karena Allah sayang. Justru itu bentuk peringatan karena Allah masih pengen mereka berubah untuk lebih baik. Ayo sini lah nak, balik lagi. Nak sini nak, jangan pegang pisau. Tapi di saat kita nih ya, misalnya kita azab, padahal di kita juga banyak pesta-pesta kelamin, banyak mabuk-mabukan, tapi nggak pernah kena azab. Justru harusnya kita lebih khawatir. Itulah azab namanya. Itu azab. Itu azab sebenarnya itu malah yang itu tuh. Karena dia nggak sadar.
Cara tahu azab atau ujian bedainnya gimana? Itu pertanyaan bapakku. Waduh, pertanyaan bapakku. Raymond Xiao. Cara bedain ujian sama azab sama teguran itu apa? Jawabannya adalah you'll never know. Makanya pertama kali kita bilang pada diri kita ini kayaknya azab, karena lebih baik kita prepare for the worst kan ya. Iya. Jangan-jangan Allah sudah marah sama aku nih. Tapi jangan gitu ke orang lain. Iya. Karena itu nanti jadinya bukan prepare for the worst, itu jadi judging kan gitu kan ya. Jadi intinya karena kita tidak akan pernah tahu, jangan pernah berleha-leha, tapi lebih ke waspada. Nah itu lebih bagus. Tapi waspadanya ke diri sendiri, jangan ke orang lain. Jangan ada orang kena musibah itu azab tuh. Dari saya itu gue lihat suka mabok-mabokan. Itu mah udah urusan mereka, udah. Iya, betul. Tugas kita kalau ke orang lain bersimpati, berempati, mendoakan yang terbaik. Nah, ada orang dikasih kaya itu azab, ada orang dikasih kaya itu adalah nikmat. Ada orang dikasih sakit itu adalah azab, ada orang dikasih sakit itu adalah nikmat. And we will never know. We will never know. Life is a mystery. Enggak. Forrest Gump, life is like a box of chocolates. Lu nonton nggak sih? Nonton Forrest Gump. Itu legend banget. Dan kita nggak tahu mana coklat yang mau kita ambil. Iya, benar. Tapi yang kita tahu di situ isinya coklat. Benar. Tapi kan keren, di kita kayak udah akut banget ya masalah ini ya, udah sangat sulit kan? Karena sudah itu antara pemahaman agama yang rendah dicampur julid gitu kan ya, dicampur insan jump to conclusion, instant gratification. Ditambah ngerasa pintar. Karena pintar. Ini nih, kalau ada, saya kan suka memperhatikan komen-komen netizen ya, kalau ada bencana alam, mereka tuh suka menjadikan contoh kaum Nabi Lut, Nabi Nuh, ya kayak tadi kan, sebagai ini bener-bener sebagai pembelaan yang nggak bisa dibantah. Misalnya, oh ini azab, jangan bilang gitulah, itu kan ada ini. Tapi bener azab, lihat aja tuh kaum Nabi Nuh. Mereka langsung gitu tuh referensinya langsung narik ke situ. Betul. Daripada kita langsung ke umatnya, apa ini jangan salah ustadznya? Contoh. Contoh. Karena gue sering. Iya. Karena gue kayak denger cerita-cerita temen gue, ajarannya yang ini gue ngerasa bagus nih. Salat Jumat tempat lain, loh kenapa dia ngomong begini? Kenapa dia ngomong begini? Dan ini gue nggak tahu ini nggak bakal ini gue di cancel atau enggak, tapi intinya gue ngerasa banyak banget orang yang mengajarkan dengan taraf berpikir rendah shortcuts. Dan gini, shortcutsnya happen karena gini, pas mereka belajar Islam hafal dulu kan, itu jadi biasanya jadi kayak ini pertama kan, hafal, memahami dan lain-lain, tapi dari hafal tanpa memahami terus orang ngomong sesuatu sama shortcut juga. Oh gue udah ada stoknya nih di sini nih, tinggal dikasih aja itu, tinggal dikasih aja gitu. Jadi berarti apa bukan salah umatnya? Salah ustadznya. Itu bukan lu yang ngomong, itu yang ngomong Rasul. Santai nggak akan di-cancel. Oke, nggak jadi. Kalau mereka cancel lu, kan berarti cancel harus otomatis Rasul nggak mungkin jadi, dong. Ini faktanya ya. Faktanya Rasul bilang bahwasanya yang menentukan memang nasib sebuah umat itu adalah ulama. Itu ulama. Jadi aku nggak bisa ngomong ya bahwasanya ketika ada problem itu bukan problemku, malah aku merasa memang problemnya ada di aku karena aku yang harusnya ngajarin kan gitu kan. Aku yang sebagai guru harusnya aku yang ngasih tahu mereka. Apapun yang terjadi ketika mereka belum paham atau praktisnya belum kemudian jadi, berarti itu salahnya salah aku. Walaupun aku bukan ulama ya, apalagi ulama itu kan ya. Karena kata Rasul ada hadis yang menarik, coba ya. Nanti lu bisa relate ketika lu bahas. Kata Rasul, Allah tidak akan menjadikan satu umat itu rusak dengan cara menghilangkan ilmu, tapi dengan cara mewafatkan para ulama. Ulang-ulang Allah tidak akan menjadikan satu kaum itu rusak dengan mengambil ilmu dari mereka. Dia bikin rusak dengan mewafatkan para ulama. Karena kalau ilmunya diambil pun selama ada ulama tetap ada yang membawa balik ilmu itu kan. Ulama itu literally orang punya ilmu. Iya. Nah berarti Allah, jadi gini, kita tahu kan kita jadi bagus begini karena ada ilmu kan. Karena ada pengetahuan informasi. Nah Allah kemudian ketika katakan Allah itu tidak mencabut ilmu aja, tapi mewafatkan ulama. Berarti gini, masalahnya ulama kan selalu manusia. Betul. Rentan ilmu itu disalah ajarkan atau disalah artikan. Betul. Terus pertanyaan terakhirnya, bisa nggak ulama dijadiin AI aja? Nah, AI jadi ulama. Kemarin kita chat ya. Gue kemarin udah ngechat. Karena kalau AI dia membias kan. Itu pertanyaan dia. Nah, tapi aku jawab satu-satu ya. Setelah kemudian ulama wafat, kata Allah, maka pada saat itu tidak ada yang memberikan pengetahuan kepada manusia. AI. Nah, tapi belum setelah itu. Tuh pertanyaan dia tuh. Apa? Ada. Pertanyaan dia ke aku tuh. Bisa nggak AI menggantikan ulama? Jadi gini, kan AI ini kan diklaim bakal 1000 kali lebih pintar dari manusia nantinya. Nah, andaikan AI ini diberikan pengetahuan tentang sumber-sumber hukum Islam untuk training lengkap nih pokoknya semuanya. Nah, terus
jika si AI terus ditanya perkara baru yang sebelumnya belum pernah ada jawabannya dari ulama-ulama, apakah jawabannya bisa disebut sebagai ijtihad? Ijtihad tuh apa ya? Ijtihad tuh keputusan hukum. Itu. Oh. Ya, ketika ada satu kasus ada keputusan hukum. Nah, kita bahas ya. Ya. Ulama wafat, ilmu hilang. Tapi ini taruhlah ulama sudah punya pemahaman yang benar ya. Ya. Nah, wafat, ilmu hilang. Ketika ilmu hilang, kata Rasulullah, yang pertama kali terjadi apa? Terpilihlah pemimpin-pemimpin yang bodoh. Relate lu? Berarti hasil pertama kali daripada ulamanya nggak jalan nih, atau ulamanya malfungsi nih, adalah pemimpin bodoh. Dalam hadis lain, gue mau ngomong tapi lu jangan ngait-ngaitin ya. Gue mau ngomong nih. Apa dulu? Ini yang mana? Ini hadis nih. Pemimpin yang kekanak-kanakan. Ya. Oke. Tahu. Oke. Jangan, tapi ini gua nggak siapa-siapa ya. Gua cuma ngasih tau hadis. Jadi Zelensky tuh dia iya, baru ribut sama Trump. Ini ngomong apa? Ini ribut mulu. Hati-hati, kepleset lagi lidah, demot lagi. Zelensky aman. Nyambung. Aman Zelensky aman. Presiden Ukraina baru ribut sama Trump. Iya. Udah kayak talk show anjir, presiden siapa? Talk show. Lanjut nih, aman nih udah nih. Ilmu hilang, ulama hilang, ilmu hilang, lalu kemudian terpilih pemimpin-pemimpin yang bodoh. Next adalah kata Rasulullah, dan pemimpin-pemimpin yang bodoh ini mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan program-program yang bodoh. Sehingga hancurlah itu umat. Ini kan bukan di channel kita berdua ya. Zelensky tuh Zelensky tuh kan dia mutusin perang tuh, aduh buat apa sih? Kan akhirnya kan rakyat yang menderita ya. Zelensky tuh. Nyapunya begitu caranya. Gimana tapi yang kita tahu akhirnya apa? Benar kata lu tadi, segala suatu problem tuh dimulai dari siapa? Ulama. Iya. Karena begitu dan tahu nggak di dalam Islam ada istilah ulama su. Ulama su itu ulama yang jahat. Oh. Ada. Yang justru memanipulasi ilmu yang dia miliki ya. Ras Al Ghul. Iya, di Batman. Gua dong. Ras Al Ghul. Iya, kata dia di ChatGPT Felicia tuh Ras Al Ghul. Katanya ChatGPT. Lu Batman ya berarti lu Robin ntar. Gua Robin. Sekarang. Penguin. Lu cocok jadi penguin. Penguin. Joker lu nggak cocok lu. Joker nggak cocok. Nah, artinya kalau kita bahas lagi tentang tadi ulama masuk tadi, kata Rasul dalam beberapa hadis itu lebih ngeri daripada Dajjal. Atau sama mengerikan seperti Dajjal, ulama masuk. Karena dia ngomong agama tapi ternyata tidak, atau dia merasa dia beragama padahal tidak. Kita tidak mengatakan bahwasanya yang berbeda daripada kita pasti ulama masuk ya, tidak. Tapi ada ciri-cirinya. Salah satu ciri-ciri yang dibahas oleh Imam Ghazali adalah ulama masuk adalah orang yang ketika punya jamaah, ketika punya umat atau punya jamaah dan jamaahnya ngaji sama ulama yang lain, dia nggak suka. Dia cemburu. Terus jadi DJ. Banyak di Indonesia kayak gitu. Terus, wah itu kafir tuh dia tuh udah ganti. Banyak cuy. Udah tolong Jangan emosi. Iya, jangan tenang. emosi. Ini sepertinya karena sudah tidak kondusif ya. Itu banyak cuy, gue bisa sebut nama. Iya, banyak. Tapi jangan. Remo tolong, ini sumber nafkah. Ini bukan channel saya. Ini sebenarnya dia nih. Mentang-mentang tadi kita nyebut di channel dia ya, bahasa ini. Nah, itu salah satu contoh. Contoh yang lain adalah ketika dia lebih tertarik pada duniawi. Dan akhirnya dia menggunakan ayat-ayat Allah itu untuk membenarkan sesuatu untuk kepentingan dia. Jadi memberikan label halal. Misalnya contoh ya, mohon maaf nih. Harusnya boleh dia jadikan nggak boleh. Harusnya nggak boleh dia jadikan boleh. Itu problematis. Selama ada. Contoh yang gua tahu kemarin ya soal di Zelensky. Ya, Zelensky kan lagi perang. Nah, di Ukraina nggak ada laut lagi ya. Apa? Nggak ada laut lagi Ukraina ya. Anggaplah ada misalnya Wano Kuni, One Piece. Wano Kuni. Nah, itu kan ada laut tuh, dipagerin tuh sama Kaido. Biar nggak sembarangan bisa masuk. Nah, datang kepada ada buat bikin kayak kan Kaido kan suka bikin pabrik buah Seven Smile tuh. Nah, buat dibikin datanglah dia kepada ulama di situ. Ulamanya bilang nggak apa-apa, itu kan menghidupkan tanah mati. Kacau Kaido. Itu contohnya. Kayak gitu udah Deg-degan kan lu? Deg-degan gue nih. Di antara semua episode ini paling deg-degan nih. Iya, makanya. Nah, itu jadi artinya lu bilang bener sih. Akhirnya aku tetap aku pernah bilang gini sama semua jamaah. Aku bilang gini, kalau ngaji sama aku membuat kalian lebih dalam tanda kutip ya pemarah, jadi nggak tenang, ngelihat orang lain salah terus cuma kalian yang benar, mendingan kalian gak usah ngaji deh. Serius berarti aku toksik.
Atau ganti guru. Ganti guru. Itu lebih baik. Karena kenapa? Karena aku khawatir bahwa kita tuh bukan malah membuat orang tuh jadi lebih dekat kepada Islam. Tapi justru lebih jauh daripada Islam. Nah, makanya sebenarnya kalau andaikan ya, kalau kita bicara Indonesia balik lagi, ada pengikut-pengikut para ustadz atau pengajian-pengajian dan mereka tuh sering berantem, artinya ustadz yang ngajarin mau terima mau enggak, menurutku enggak ikhlas. Loh, berarti kan ini bukan orang menjauh dari Islam menurut gua. Karena ada statement nih bahwa pemahaman Islam dan umat-umat Indonesia tuh mayoritas nggak kafah, bener kan? Atau lebih parahnya lagi bukan nggak kafah tapi false kan? Ya sesuai prinsipnya aja. Jadi kalau misalnya kita mau bener-bener dia deket ke Islam, berarti kita jauhi dulu yang di sini, patahin dulu semua false beliefnya sama kepercayaannya salah, baru deketin ke sini. Berarti sebenarnya nggak salah kalau misalnya ikuti guru dan kita jadi marah dan lain-lain. In a way kan itu sense of crisisnya kan, bikin orang bertanya dulu, doubt dulu kan. Doubt apa? Gue jadi lupa. Questioning. Bukan yang tadi yang I think therefore I am, tapi kan I doubt. Dubito Sergio ya? El Capito ergo sum. Lupa, something like that. Tapi intinya kan I doubt, therefore I think, therefore I am. Gitu kan. Berarti doubt itu kan by produknya orang pasti marah. Betul. Orang pasti kayak kesel, orang makanya pada doubt dulu kan. Tapi itu kan sampai M yang bener ya harus doubt dulu. Marah itu boleh, marah itu salah. Oke. Berarti marah itu harus bedanya. marah terhadap sesuatu yang salah itu harus. Tapi bagaimana kita kemudian mendrive marah kita pada sesuatu yang produktif? Nah, itu perlu seni. Benar. Raymond itu marah ketika menyaksikan segala sesuatu yang kayaknya ini fishy deh. Ya kan? Tapi lu kan nggak marah-marah. Kadang-kadang misu-misu lu marah ya? Misu belum marah. Misu belum marah. Yang aku maksud marah-marah itu adalah ketika dia punya satu ekses positif terhadap keumatan. Jadi dia tuh kayak memecah belah. Jadi dia marah-marah. Yang harusnya dia menyatukan dengan posisi dan ilmu yang dia punya, dia malah memecah belah. Nah itu problemnya menurutku. Jadi ya wajar sih kalau kita harus introspeksi, apalagi para ulama ya. Ulama itu harus lebih banyak introspeksi daripada orang yang diajarin. Karena kalau dia nggak introspeksi lebih banyak daripada umat yang diajarin, maka umat yang diajarin nggak akan bakal bisa untuk mengambil manfaat. Kalau nggak cukup pinter untuk introspeksi. Itu betul. Nah, makin sih kalau udah mentok. Gue pengen narik cuma nggak takut. Nggak, menurut lu gimana? Kalau nggak cukup pinter untuk bisa introspeksi gimana? Iya, ini ada contohnya loh. Iya sih. Contohnya ada nih. Iya sih. Ini gue sebut ya, ntar gue cut nih. Kita simulasi. Misalnya nih ya. Oke, kita simulasi nih contohnya. Pak, misalnya ini nih LPG habis. Coba jawabannya gimana tuh kalau yang nggak mau introspeksi? Baik. Udah pernah. Ya. LPG habis, kamu masak pakai yang lain dulu lah. Oke, simulasi lagi. Pak, emang benar itu bensin dioplos? Enggak, itu bukan dioplos, itu di blending. Udah tahu kan contohnya kan? Gue sehati loh sama dia. Gue bisa tahu di pikiran dia. Udahan aja yuk. Tapi intinya kesimpulannya itu sih yang mau gue sampaikan. Apakah bencana alam itu azab? Selalu ada kemungkinan itu. Bisa jadi. Tapi bukan berarti kita bisa nyukur-nyukurin orang. Bijak. Karena bencana alam itu azab atau sesuatu yang buruk yang terjadi itu azab, itu harusnya kita terapkan ke diri kita. Kalau terjadi ke diri kita, wah nih azab nih, gue harus gini. Itu ke diri kita. Tapi kalau ke orang lain, jangan. Tetap lu harus sabar, mendoakan yang terbaik. Semoga ini adalah ujian yang menaikkan derajat. Iya, intinya itu. Jadi buat investor-investorku yang masih suka nyukur-nyukurin orang, bilang azab, yang lagi sambil nyetrika nonton ini. Nah, iya. Kita berhenti itu. Kita doain aja walaupun mungkin kita ada dorongan, kita yakin ini azab gara-gara ini, jangan dikeluarin Untuk kita aja udah jangan dikeluarin. Iya, prosesnya tuh intinya belajar berpikir. Contohnya dengan menonton podcast ini. Dan menaikkan taraf berpikir kan tugasnya para nabi. Nah, bagus. Lu melakukan tugasnya para nabi. Amin. Bisa nonton. Gua ulangin. Pokoknya apapun yang Ustaz Felix bilang ke gua, udah gua extend aja ke orang lain. Bisa nonton Learning by Fasting, bisa nonton Escape, ya banyak pilihan lah. Tenang, gue promoin juga. Oke, siap. Ya udah kalau gitu, thank you. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.